Saya bisa, Anda bisa, semua bisa. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Lani Suca. Di mana episode kali ini kita akan membahas pembuatan kue sus. Kue sus ini bisa diaplikasikan berbagai macam. Misalkan digulung-gulung, ya, sebagai topping, dikombinasikan dengan snack pastry, dan sungguh menarik. Kali ini kita akan membahas pembuatan kue sus dengan benar dan tuntas, sehingga sus itu akan sangat-sangat mudah kita kerjakan. Dan semoga di episode kali ini akan membawa manfaat banyak, di mana di kali ini wabah epidemi COVID-19 melanda. Namun kita harus tetap sukses, eksis, dan tentunya sehat semua. Salam sehat luar biasa. Air, margarin, terigu, protein tinggi, baking powder, dan telur. Kita memakai wajan seramik anti lengket, anti gores. Ya, masukkan air, akan kita masak sampai mendidih dan margarin lumer. Ketika sudah mendidih, kita akan masukkan terigu sedikit-sedikit sambil api kecilkan. Aduk hingga adonan mengental dan kalis. Ya, seperti ini rekan-rekan kuliner, kita melihat adonan susnya sudah mulai mengkilat, licin, sehingga terigu tidak bau mentah ya. Ya, seperti ini. Kemudian apinya kita matikan, biarkan 5 menit agar adonan tidak terlalu panas ketika mengenai telur. Selanjutnya kita akan menggunakan mixer untuk mengaduk telur dan baking powder. Jika tidak ada baking powder, kita bisa menggunakan soda kue, hanya pemakaiannya lebih sedikit. Kita akan mixer di dalam peralatan TruRich, ya, persembahan dari TruRich, di mana mixer ini kapasitasnya sangat besar. Kita akan mengaduk, menguleni dengan pedal yang seperti ini ya, dough beater. Bukan untuk telur ya, kalau telur kita menggunakan yang ini. Kali ini untuk membuat adonan yang agak kental, misalkan sus atau pie, ya kita menggunakan dough beater. Atau menghancurkan kentang, ya seperti kemarin mengaduk adonan siomay, adonan bakso, kita bisa diaduk di sini ya. Kita setel dulu dengan speed perlahan. Ya, kita buang dulu ya, kita keluarkan dulu uapnya agar tidak terlalu panas adonan jika terkena telur. Ya, masukkan telur ya sedikit-sedikit. Jangan lupa soda kue atau baking powder. Ya, kita lihat, kita menginginkan adonan sus seperti ini ya. Nah, tidak kental, tidak encer.
Dan kalau kita pegang ini agak lengket ya adonannya. Nah, ini adalah adonan yang tepat. Kita masukkan dalam piping bag. Ini kita lihat ada bahan-bahannya ya. Antara lain di sini gula halus, mentega kocok, terigu, tepung beras, air. Kita akan aduk menjadi satu. Ya, kita menggunakan tepung beras bola, di mana tepung beras bola ini lebih harum dan lebih putih. Nah, tidak berbau apek ya. Nah, ini bisa untuk sus tiger yang crispy-crispy, gorengan, juga untuk kue-kue basah lainnya. Misalkan kue mangkok akan nampak lebih putih. Ya, masuk ya berurutan, wadahnya nggak perlu dicuci, jadi bekas yang tadi ya. Mentega kocok, kemudian gula halus, kita mix dulu ya. Air, kita bisa tambahkan karamel pasta untuk aroma yang lebih harum. Nah, masukkan kira-kira 1 sendok teh. Kemudian kita masukkan tepung-tepung lainnya ya, terigu, beras. Oke, sudah ya. Kita masukkan dalam piping bag ya. Nanti kita beri lubang ya, kecil saja, kira-kira 1 cm. Ya, adonan ini bila mana sisa bisa kita simpan di lemari pendingin. Ya, tahan kira-kira 1 minggu. Ini ya, kita gunting ya sebelah sininya. 1 cm. Sekarang kita akan membuat filling sus atau cream flan atau custard flan. Tapi di sini kita akan membuat dengan sesuatu rasa yang berbeda, yaitu dengan penambahan mac cheddar cream sehingga mempunyai sensasi keju yang kuat. Bahan-bahannya gula, terigu, maizena, telur, garam, mac cheddar cream, dan susu. Kita akan memasak semuanya dengan step-stepnya. Kita bagi susu, dibagi dengan 2 tempat, sebagian dalam wok, sebagian dalam wadah. Mengapa kita lakukan seperti ini? Supaya flan yang akan kita masak tidak akan menjadi hangus ya. Nah, yang ini kita akan sisihkan, akan kita masak sampai mendidih. Masukkan gula pasir, masukkan terigu, sambil terus diaduk menggunakan whisking supaya tidak mudah bergumpal. Kemudian masuk maizena, aduk hingga rata, garam, telur, kita akan tuang susu yang sudah dipanaskan. Nah, selanjutnya sekarang baru kita masak ya. Ya, dengan cara begini tidak akan ada endapan daripada terigu dan maizena ya, sehingga semua bahan-bahan menjadi emulsi ketika kita masak. Ya, kita akan masak sampai mengental dan matang ya, mengkilap.
haluskan fla yang tadi sudah masak ya. Kita akan haluskan supaya fla ini menjadi lembut. Ya, kita mix hingga menjadi dingin. Sambil sekali-sekali boleh di stop. Sekarang kita akan tambahkan mac cheddar cream sebanyak 1:1. Jadi misalkan fla-nya berat 500, mac cheddar creamnya 500. Atau selera, opsional. Saya akan masukkan 1:1. 250 krim fla dan 250 mac cheddar cream. Diaduk hingga tercampur rata. Sekarang krim cheese fla sudah ready. Kita bisa masukkan di dalam isian donat, bombolini, serta sus atau lapisan cake. Gunakan piping bag. Kita masak ya di tengah-tengah, kita letakkan ya, api atas bawah ditambah blower ya, convection, ditambah ya blower convection ya. Kita panggang selama 25 menit sampai 30. Kita lihat hasilnya, tiger sus sudah matang. Sahabat kuliner, untuk mendapatkan sus tiger warna, kita bisa berikan sedikit pewarna yang dikehendaki, misalkan kuning, hijau, dan merah. Adonan tiger cream ini sudah kita masukkan di dalam lemari pendingin dahulu ya. Kita aduk. Ya, seperti ini. Demikian pula dengan warna-warna lainnya, misalkan hijau, kita beri sedikit ya pewarna makanan
yang dikehendaki. Kemudian kita aduk hingga rata pula. Ya, nah kita sudah mendapatkan 2 adonan, satu kuning, satu hijau. Ya, kita mempunyai 2 warna, satu hijau, satu kuning. Kita masukkan masing-masing ke dalam piping bag pula. Dan kita gunting ujungnya, jangan terlalu besar. Ya, kita panggang dengan cara yang sama. Ya, ini hasilnya. Dijaga bagian api atas jangan sampai terlalu panas. Jadi untuk topping yang berwarna seperti ini, api atas gunakan hanya 180 derajat saja. Selamat mencoba. Langsung coba bikin ya.